sekarang kan memang masih masih ditinjau oleh Badan BPOM, kemudian juga masih oleh MUI juga masih ada sertifikasi halalnya, masih ditinjau. Nah ini bagaimana Ustadz? Karena ini menyangkut masalah nanti ke depannya masyarakat ini mau dan tidak mau nih. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya berobat, karena Nabi sendiri yang menganjurkan, yang memperbolehkan, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Disuruh oleh Nabi SAW kita berobat, ya, karena Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya obat penawarnya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya kadang diketahui oleh para tabib, oleh para ahli kedokteran, dan kadang tidak diketahui karena ilmu mereka terbatas. Tapi yang jelas semua penyakit pasti ada obatnya, kata Nabi. Dan ini hiburan bagi setiap yang sakit. Nggak boleh putus asa, nggak boleh frustasi, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Anak muda itu ada. Selamat datang di podcast Surabaya Mengaji. Bincang ringan berfaedah. Masuk surga. Yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu dua hal. Podcast Surabaya Mengaji bersama berbagai narasumber. Adalah mengikuti hawa nafsu. Podcast Surabaya Mengaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Kembali lagi dalam acara podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah hari ini kita akan bersama-sama dengan guru kita, Ustadz Abu Ubaidah Asdawi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ya, Ustadz, insya Allah hari ini kita ada pembahasan topik menarik Ustadz. Nah ini kan memang baru belakangan ini dan memang dalam waktu dekat ini kita akan menjalani yang namanya vaksinasi Ustadz, yang akan insya Allah dilakukan oleh pemerintah dengan sudah ditetapkan siapa-siapa saja yang nanti akan menerima. Nah berkaitan dengan pembahasan vaksin ini Ustadz, ada beberapa pertanyaan dan memang kita akan menjawabnya insya Allah hari ini akan dari sisi secara syar'inya Ustadz, yaitu nanti insya Allah akan membahas bagaimana terhadap bagaimana orang-orang ini yang apakah vaksin ini nanti bisa digantungkan dengan bagaimana dengan orang-orang yang menggantungkan terhadap vaksin ini, apakah nanti ada niat yang melenceng, kemudian dibolehkannya menggunakan vaksin kedepannya itu bagaimana Ustadz. Nah ini yang pertama kita bahas dulu Ustadz, sebenarnya apa Ustadz makna dari setelah kita menjalani pandemi ini Ustadz, ya tentunya nikmat terkait dengan nikmat sehat Ustadz. Monggo Ustadz. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ya, tentang nikmat sehat ini Masya Allah. Ini nikmat yang sangat agung yang sering kita lupakan. Iya, Ustaz. Sesuai dengan hadis Nabi SAW, nikmatani mahbunun fihi ma katsirun minan nas, as-sihhat wal farah. Dua nikmat yang banyak manusia tertipu dengannya. Ini banyak mereka tidak menghargai, lalai, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Orang akan tahu betapa mahalnya nikmat sehat ya saat-saat ini. Apalagi kalau dia pernah sakit, jadi pasien dan sebagainya, dia akan tahu betapa mahalnya nikmat sehat. Ya, dengan nikmat sehat orang itu bisa ibadah, ya, melakukan aktivitas-aktivitas, nikmat yang luar biasa. Makanya di antara tiga hal pokok yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai nikmat dunia itu nikmat sehat. Man asbaha minkum aminan fi sirbih, mu'afa fi jasadih, indahu qutu yaumih, faka'annama hizat lahu dunya. Siapa yang aman perjalanannya, ini nikmat keamanan, mu'afa fi jasadih, sehat badannya, ini nikmat kesehatan, ya, indahu qutu yaumih, dia bisa makan tiap harinya, ini nikmat perekonomian. Siapa yang diberi oleh Allah tiga nikmat ini, faka'annama hizat lahu dunya, seakan-akan nikmat dunia terkumpul padanya. Jadi kewajiban bagi kita untuk mensyukuri nikmat sehat ini, menjaga dan merawatnya, ya, supaya Allah Subhanahu Wa Taala merawat nikmat tersebut bagi kita dan menambah, ya, nikmat tersebut untuk kita semua. Nah, Ustaz, kalau kita melihat episode yang kemarin, Ustaz sempat pernah menyampaikan bahwa Islam itu
membahas segalanya itu dari detail Ustaz. Segala hal dibahas. Kalau menurut pandangan Islam Ustaz, bagaimana sebenarnya Islam itu memperhatikan terkait kesehatan ini Ustaz? Ya, benar ya, Islam ini adalah agama yang sempurna, yang membahas secara komplit, detail, ya sesuai dengan firman Allah SWT, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agama kalian, aku telah sempurnakan nikmatku atas kalian, dan aku ridho Islam sebagai agama kalian. Makanya kita harus bangga, harus gembira dengan nikmat Islam yang Allah SWT berikan kepada kita. Jadi semua permasalahan yang dibutuhkan oleh hamba itu sudah dijelaskan dalam agama Islam, termasuk urusan kesehatan itu sudah diatur dalam agama Islam. Bagaimana pentingnya kesehatan, bagaimana cara kita biar diberi kesehatan, itu diatur dalam agama Islam. Karena kesehatan itu dibangun di atas dua hal. Pertama, melakukan tindakan-tindakan preventif, ya, supaya kita hidup sehat. Ya, satu dengan cara kita beribadah kepada Allah SWT, menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi maksiat dosa, bikin sehat. Kalau kita mengikuti aturan-aturan agama Islam itu sehat, sholat itu olahraga, menyehatkan, ya, kita tidak minum khamar karena khamar itu bikin merusak penyakit zina dan demikian. Jadi kalau kita mengikuti aturan-aturan Allah SWT, itu pada hakikatnya membawa kepada kesehatan. Yang kedua juga adalah menjaga, ya, memperhatikan makan. Kita makan makanan yang halal, ya, dan tidak makan makanan yang haram. Kemudian juga menjaga pola makan, ya, tidak berlebihan, ya. Hanya dalam agama Islam kita dianjurkan makan itu secukupnya saja, tidak berlebihan, ya, karena banyak penyakit itu dikarenakan kebanyakan makan. Ya, kata Nabi SAW, "Mamala adami yubi'a syarran min batni." Tidaklah seorang anak Adam itu memenuhi kantong yang lebih jelek daripada kantong perutnya. Ini pusatnya penyakit. Baik. Kemudian juga yang ketiga adalah memperhatikan kebersihan, ya, baik kebersihan pakaian kita, wasiyabaka fatahhir. Adapun pakaian maka bersihkanlah. Kebersihan badan kita, hanya kita disuruh mandi, disuruh untuk wudhu, ya, setiap kali sholat, itu kan kebersihan. Bahkan kalau kita perhatikan dalam wudhu itu yang dibersihkan itu adalah anggota-anggota badan yang sering terkena kotoran, tangan, wajah, kaki, ya kan. Nah, kemudian kebersihan, ya, badan kita dengan menjaga sunan fitrah, ya, dengan potong kuku, dianjurkan dalam agama Islam, ya, dengan siwak, ya, gosok gigi, kemudian juga mencukur kumis, ya, mencabut bulu ketiak, mencukur bulu kemaluan, itu adalah kebersihan badan yang dianjurkan di dalam agama Islam, dan itu, ya, pada hakikatnya adalah menjaga kesehatan. Ya. Kemudian juga menjaga kebersihan tempat, lingkungan, rumah, itu dianjurkan dalam agama Islam. Kata Nabi SAW, "Nadzifu afniyatakum, la tushabbihu bil yahud." Ya, bersihkanlah halaman-halaman rumah kalian, jangan kalian menyerupai Yahudi. Jadi Islam menganjurkan kepada kita kebersihan. Ya, dan kebersihan itu adalah mengantarkan kepada kesehatan. Yang kedua adalah pilar dari kesehatan itu adalah kalau sudah terjadi sakit, maka Islam menganjurkan kepada kita untuk berobat, ya, berobat. Tadawau ibadallah, berobatlah wahai hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, menarik dari pembahasan yang tadi Ustaz sebutkan bahwa kalau sudah berbicara masalah kesehatan, ini Islam ini sudah semuanya, mulai dari
dirinya yang terkena sakit, bahkan sebelum terkena sakit kita harus bagaimana, kemudian lingkungannya juga biar tidak sakit dan harus bagaimana Ustaz ya. Benar-benar memang Masya Allah sempurna sekali. Dan sekarang kalau misalkan Ustaz tadi bilang bahwa kalau berkaitan dengan kesehatan berarti anggapannya si individu ini sudah dalam keadaan sakit sebenarnya bagaimana Ustaz dalam Islam memandang ketika seorang muslim itu berobat. Jadi hukum berobatnya itu bagaimana Ustaz? Karena memang kan ini kalau misalnya kita sudah berkaitan dengan masalah berobat ini berarti kita meminta pertolongan terhadap muslim yang lain atau terhadap makhluk yang lain. Iya. Hukum berobat ya tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya. Sebagaimana dinukil oleh Imam Ibn Rushd, kata beliau tidak ada perselisihan di kalangan para ulama tentang bolehnya berobat. Karena Nabi sendiri yang menganjurkan, yang memperbolehkan, ya, tadawu ibadallah fa inna Allaha lam yunzil da'an illa anzala ma'ahu dawa. Ya, wahai hamba-hamba Allah, berobatlah kalian. Disuruh oleh Nabi SAW kita berobat. Ya, karena Allah tidak menurunkan sebuah penyakit kecuali Allah turunkan juga bersamanya obat penawarnya. Jadi setiap penyakit pasti ada obatnya. Hanya kadang diketahui ya oleh para tabib, oleh para ahli kedokteran, dan kadang tidak diketahui karena ilmu mereka terbatas. Ya, tapi yang jelas semua penyakit pasti ada obatnya kata Nabi, dan ini hiburan bagi setiap yang sakit. Nggak boleh putus asa, nggak boleh frustasi, karena setiap penyakit pasti ada obatnya. Kemudian kadang hukum berobat ini bisa berubah menjadi wajib, kadang bisa berubah menjadi sunnah, kadang bisa berubah menjadi haram, tergantung pada keadaan. Tapi yang jelas hukum asalnya adalah boleh. Ya, boleh. Ini tidak bukan berarti kemudian kita tidak bertawakal. Karena tawakal itu adalah artinya kita menggantungkan semua urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan disertai ikhtiar, mengambil sebab. Dengan disertai mengambil sebab. Termasuk mengambil sebab atau ikhtiar usaha adalah dengan kita berobat. Ya. Kemudian bisa berubah menjadi wajib kalau misalkan dia kalau nggak berobat mati dan si kuat ya, kalau dia berobat maka dia akan sembuh, maka itu bisa pada taraf kepada wajib ya. Bisa juga haram kalau ternyata obat itu hanya menambah sakit dia dan nggak ada faedahnya ya, maka itu hukumnya adalah haram ya. Atau berobat dengan obat-obat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu juga haram. Jadi berobat hukum asalnya adalah boleh. Tidak ada perselisihan di kalangan para ulama rahimahullah taala, hanya bisa berubah hukumnya ya, tergantung kepada kondisi. Gitu. Nah, Jadi memang berkaitan dengan maksud salah satu bentuk ikhtiar nih Ustaz. ya. Nah, sekarang kalau misalnya kita bilang tadi Ustaz bilang ada haram, ada bisa tergantung niatnya. Kalau di Islam ini sebenarnya macam-macam pengobatan ini ada apa saja Ustaz? Ya, pengobatan itu Dalam Islam. ya, pengobatan itu ada yang boleh, ada yang tidak boleh. Ya, pengobatan yang boleh kalau pengobatan tersebut ya, tidak dilarang dalam syariat Islam. Baik, ya, ada ketegasannya dalam syariat Islam, seperti obat misalkan dengan Al-Quran. Al-Quran itu obat. Ya, dalilnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wasyifaa'un lima fis sudur. Demikian juga wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa' wa rahmah lil mu'minin. Di situ disebutkan bahwasanya Al-Qur'an itu adalah syifa. Syifa itu artinya obat. Makanya kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala bahwa ya, Al-Qur'an itu obat baik untuk semua penyakit, baik penyakit badan maupun penyakit hati. Al-Quran itu obat. Orang kan kadang ngiranya Al-Quran itu kalau untuk pas kesurupan aja gitu, ruqyah. Ya itu benar, tapi untuk semua penyakit, ya, untuk semua penyakit. Ada cerita itu, ada sebagian pasien kena ginjal.
ada punya batu ginjal. Akhirnya kemudian dibacain sama dia Al-Quran, ya, dengan niat untuk kesembuhan. Akhirnya langsung sembuh, ya, sampai dokternya kaget. Kemudian dia mengatakan, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau anzalna hadzal Qur'an ala jabal la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Andaikan kami turunkan Al-Qur'an itu kepada gunung, gunungnya akan hancur. Nah, kalau gunung aja hancur apalagi cuma batu ginjal gitu ya. Ya, subhanallah. Bisa juga obat itu adalah obat yang disyariatkan itu juga obat-obat yang hisia. Kalau tadi maknawi ya, yang tidak kelihatan. Kalau ada juga yang hisia seperti misalkan yang disebutkan oleh Nabi seperti habatus sauda. Ya, habatus sauda kata Nabi, fil habati sauda shifaa'un min kulli suqmin illa sam. Nah, habatus sauda itu obat dari setiap penyakit kecuali mati. Ya. Ada juga bekam. Ya, disebutkan oleh Nabi itu termasuk pengobatan yang terbaik. Ya, ada juga zam-zam. Ya, kata Nabi SAW, ma'u zam-zam lima syuribalah innahu ta'amu tu'min, ya, wa shifaa'un min kulli suqmin. Itu adalah makanan, minuman yang mengenyangkan dan obat ya dari penyakit. Ya. Demikian juga obat-obat yang tidak dilarang oleh syariat, yang berdasarkan penelitian, ya, entah itu jamu, ramuan-ramuan atau obat-obat kimia yang menurut penelitian para ahli dan pengalaman bahwa itu adalah bisa dijadikan sebagai obat dari penyakit. Maka ini obat-obat yang diperbolehkan. Yang kedua adalah obat yang terlarang. Tidak boleh. Ya, yaitu kalau obat-obat dengan obat-obat yang diharamkan. Misalkan khomer, ya, Nabi SAW pernah mengatakan tentang khomer, innahu da walaysa bidawa. Khomer itu adalah penyakit, bukan obat. Ya, salah kalau orang misalkan berobat dengan khomer, entah narkoba, entah sapu-sapu, ya, dia mengira itu adalah bisa mengobati penyakitnya. Itu keliru, itu penyakit bukan obat, gitu. Dan secara umum Nabi SAW mengatakan, tadawaw ibadawa wala tadadawaw bil haram. Berobatlah kalian wahai hamba-hamba Allah, jangan berobat dengan yang haram. Fa inna Allaha lam yaj'al shifa'akum fi ma harrama 'alaikum. Karena Allah SWT tidak menjadikan obat kalian, kesembuhan kalian itu dengan hal-hal yang Allah haramkan buat kalian. Ada orang misalkan berobat dengan air kencing. Ya, enggak boleh. Ya. Katanya itu Biar kuat. nggak tahu dari mana itu. Ada yang katanya kalau sakit mata, ya bangun tidur katanya pakai air kencing yang masih hangat. Nggak tahu dari mana ya. Itu najis nggak boleh kita berobat dengan sesuatu Saya yang baru tahu najis. ini, Mas. Saya baru tahu ini. Baru Ustaz. tahu ya. Atau ini nggak ada dalilnya secara syar'i dan nggak ada juga penelitian kedokteran juga. Maka ini termasuk yang disabdakan oleh Nabi nggak boleh. Ya, tidak boleh. Pernah juga ada seorang tabib datang kepada Nabi, nanya, boleh nggak bunuh kodok untuk dijadikan sebagai kata, gitu ya, dijadikan sebagai obat? Ya, Nabi melarangnya. Jadi itu tidak boleh dijadikan sebagai obat. Sebagian orang kadang makan kodok, ya, untuk katanya penyakit gatal-gatal dan sebagainya. Itu ya dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada dalilnya. Jadi obat itu ada dua, ada obat-obat yang dianjurkan, ya, yang diperbolehkan, ya, baik itu ada dalilnya secara langsung dalam Quran maupun dalam hadis, atau ya yang secara penelitian atau pengalaman memang itu adalah terbukti bahwa itu adalah obat suatu penyakit, ya, oleh para ahli kedokteran dan sebagainya. Yang kedua adalah obat yang haram, ya, obat dengan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketahuilah bahwa itu penyakit dan bukan obat. Nah, Ustaz, ini mungkin saya mau sekalian bertanya, Ustaz, mungkin konsultasi juga. Bagaimana misalkan tadi seperti yang Ustaz sebutkan di memang ada seperti obat-obat yang memang tidak boleh, tapi memang
kalau misalkan memang dari secara penelitian Ustadz, memang itu darurat, jadi memang tidak ada gantinya. Misalkan seperti kalau kita lihat orang yang kecanduan itu Ustadz, misalkan itu terapinya sebenarnya sama Ustadz, menggunakan juga obat yang sejenis tapi turunannya begitu Ustadz, turunan dari narkoba itu misalkan Ustadz. Itu bagaimana? Karena memang obatnya tidak ada lagi Ustadz, memang harus itu begitu Ustadz. Bagaimana Ustadz? Jadi memang bagaimana nih ini Ustadz? Ya, pertama untuk mengatakan tidak ada obat yang lain selain itu perlu ditinjau ulang. Iya Ustadz. Ya, karena Nabi tadi mengatakan inna waha lam yaj'al shifa'akum fima harrama alaikum. Nah, Ustadz. Allah tidak menjadikan obat ya dan kesembuhan kalian itu dengan hal-hal yang Allah haramkan. Nah, Ustadz. Jadi yakin ada obat yang lain ya yang Allah halalkan. Nah, Ustadz. Nggak mungkin hanya itu obatnya satu-satunya. Nah, Ya, Ustadz. itu kalau menurut hemat ana tidak benar, pasti di sana ada Insya Allah pasti ada. ya ada obat-obat yang lain. Nah, Ya, bisa ditanyakan kepada para ahlinya. Nah, Ustadz. Nah. Nah, ini juga Ya, itu bukan nggak ada obat yang lain. Itu kecanduan. iya Ustadz. Ya, itu kemungkinan karena kecanduan. memang dia Jadi merasa wah saya darurat nggak ada. Sebenarnya bukan Nah, nggak ada Ustadz. obat yang lain. Ada. Cuma dia kecanduan. Jadi pengennya tetap itu. Nah, Ustadz. itu bukan obat. Itu penyakit. Sama seperti tadi yang Nabi katakan bahwa khamr itu bukan obat, itu penyakit. Nah, Ya, itu menambah sakit tambahan. semakin Nah, kecanduan itu Semakin ya. parah dan semakin kecanduan. Nah, Ustadz, nah ini saya temukan lagi Ustadz. Sekarang kalau misalnya kita bahas masalah berobat dan obat, saya menemukan banyak orang-orang ini atau kaum muslimin ini yang kalau misalnya ketika berobat, obat ini kan berarti kan bisa dibilang sebagai wasilah ya Ustadz ya, untuk mencapai sebagai ikhtiar kita untuk mencapaikan kesembuhan gitu ya. Nah, tapi banyak orang-orang yang akhirnya berstigma Ustadz, dan bahkan memang ini banyak sekali Ustadz, bahkan seperti ini, misalkan kalau misalkan saya ke dokter A, saya nggak mau karena saya nggak sembuh, atau misalkan saya cocoknya pakai obat B, jadi dia sangat mempercayai bahwa obat ini menjadi suatu sebab kesembuhannya dia. Jadi kalau misalnya pakai obat lain nggak mau Ustadz. Nah, itu bagaimana Ustadz? Jadi ada sampai keyakinan kepercayaan seperti itu Ustadz, bahwa obat ini adalah suatu sebab bahwa saya sembuh gitu Ustadz. Ya, sebab itu ada dua macam. Ya, ada sebab yang syar'i yang diperbolehkan, ya, yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab. Contoh misalkan madu itu memang sebab untuk sembuh. Nah, Itu obat, ya, ada dalilnya. Ya, fihi syifa linnas. Ya, di dalam madu tersebut ada obat bagi manusia. Ya, itu ada dalilnya. Atau tadi secara penelitian, ya, para ahli kedokteran mereka meneliti bahwa itu adalah obat, maka itu bisa dijadikan sebagai obat, ya, dan itu adalah sebab yang diperbolehkan. Yang kedua adalah kalau Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai sebab, ya, tidak menjadikannya sebagai sebab, ya, maka tidak boleh bagi kita untuk menjadikannya sebagai obat. Ya, misalkan jimat, ya, dan sebagian orang pakai jimat misalkan untuk obat dari penyakit atau penangkal dari penyakit, maka ini tidak benar, ya, karena Allah tidak menjadikannya sebagai sebab untuk kesembuhan. Ya, kata Nabi SAW, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Barang siapa yang menggantungkan jimat, maka sungguh dia telah berbuat syirik. ke dokter sekarang kalung kesehatan Ustadz. Biasanya banyak Ustadz. Itu Ya, yang gitu, kalau seperti itu tidak terbukti secara kedokteran, nggak ada penelitian ilmiahnya, dan itu hanya sekedar khayalan saja, maka sama Ustadz. seperti jimat juga, Nah, ya, hukumnya. Baik, kembali kepada tadi masalah sebab tadi, ya. Kalau kita tahu bahwasanya dengan demikian yang namanya obat itu hanya sekedar sebab, yang mentakdirkan, yang memberikan kesembuhan adalah Allah SWT. Ini yang harus kita percaya, yang harus kita yakini. ketika mau berobat itu Ustadz ya. Ya, ketika mau berobat, ketika mau ke dokter, bahwa obat itu hanya sekedar sebab. Yang mentakdirkan, memberikan kesembuhan adalah Allah SWT. Makanya di antara nama Allah SWT itu adalah Asy-Syafi, zat yang menyembuhkan.
Jadi yang menyembuhkan bukan dokter, bukan obat, tapi Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sebab. Ya, makanya ada orang yang nggak berobat, nggak ke dokter, sembuh juga. Nah, Ustaz. Ya, nggak pakai ke dokter, udah ya di rumah aja sembuh. Ada juga yang sebaliknya, dia udah ke dokter, sudah pakai obat yang bagus, ya, tapi tambah parah sakitnya, bahkan mungkin mati. Kenapa? Karena obat dan dokter bukanlah penyelamat. Jadi yang menentukan adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka hanya sebab. Dan dalam masalah ini Ahlus Sunnah wal Jamaah itu bersikap tengah-tengah. Mereka tidak mengingkari sebab, ya, tapi juga tidak berlebih-lebihan bergantung kepada sebab. Ini yang harus dipahami. Jadi kita tidak boleh menggantungkan kepada dokter, menggantungkan kepada obat, meyakini bahwasanya itulah satu-satunya harapan yang bisa menyembuhkan kita, ya, yang bisa menyelamatkan kita. Keliru. Ini menodai tauhid. Ya, menodai tauhid. Ya. Tapi salah juga kalau kita kemudian ya menganggap bahwasanya berobat itu berarti nggak bertawakal sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, nggak boleh, itu juga keliru. Makanya kata sebagian ulama, al-iltifatu ilal asbab qadkhun fit tauhid wal i'radu anil asbab ya mukhalifun lisyar' ya wa qadkhun fil aql. Kalau kita bergantung hanya kepada sebab saja, kepada obat, kepada dokter saja, nggak pakai bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, itu menodai tauhid. Ya, menodai tauhid. Karena mereka hanya sebab, jangan kita gantungkan keyakinan kita, akidah kita hanya kepada mereka. Ya. Yang kedua, kata beliau juga, ini perkataan Syekhul Islam Taimiyah, kalau kita berpaling dari sebab, ini mengingkari sebab, ya udah nggak pakai obat, nggak pakai dokter, nah itu berarti nggak tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengingkari sebab, ya secara mutlak itu juga adalah menodai akal dan menodai syariat. Karena Nabi SAW yang menganjurkan kepada kita untuk bertawakal, tapi Nabi juga menganjurkan kepada kita untuk mengambil sebab. Makanya ketika ada seorang datang kepada Nabi SAW, wahai Rasulullah SAW, ya, saya ikat unta saya dan bertawakal atau saya lepas? Kata Nabi, ikil hawa tawakal. Ikat dulu baru bertawakal. Artinya apa? Tawakal itu disertai dengan sebab. Dalam masalah rizki, kata Nabi SAW, lau annakum tawakkaluna ala wa haqqa tawakkulih, la ruziktum kama yurzaqut tayr, yahdu himasa wa yaruhu bitana. Andaikan kalian bertawakal seperti tawakalnya burung, kalian akan diberi rizki. Kita disuruh untuk tawakal seperti tawakalnya burung. Tapi apakah burung tersebut ya diem aja di rumah aja, ya nggak kerja, nggak cari usaha, nggak berusaha, nggak mencari sebab? Enggak. Kata Nabi, yahdu himasa wa yaruhu bitana. Dia keluar pagi-pagi, makanya lihat burung itu kalau pagi-pagi kan keluar itu cari makan, ya. Wa yaruhu bitana, sore hari pulang dalam keadaan kenyang. Artinya di situ sih kita disuruh untuk belajar seperti tawakalnya burung, tapi burung juga keluar berusaha juga. Ya, jadi kita dalam masalah sebab itu tengah-tengah. Kita tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi juga mengambil sebab. Ya, jangan bergantung hanya kepada sebab saja. Ini keliru, tapi juga jangan mengingkari sebab secara mutlak. Ya, termasuk dalam masalah obat, termasuk dalam dokter, kita katakan dokter, obat metode itu hanya sekedar sebab saja. Adapun yang menyembuhkan, yang menyelamatkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Betapa sering orang itu sakit, nggak pakai ke dokter, nggak pakai minum obat juga sembuh. Nah, betapa sering juga dokter nggak bisa menyelamatkan pasien. Iya pasti. Ya. Nah, apalagi kayak gini, nah nggak bisa menyelamatkan. Bahkan dokter sendiri mati. Iya, Ustaz. Ya, dokter sendiri meninggal dunia. Ya, itu menunjukkan bahwa mereka hanya sekedar sebab, bukan mereka penyelamatnya, bukan obat penyelamatnya. Makanya kita juga nih, walaupun ada, misalkan sekarang ada vaksin dan sebagainya, jangan sampai kemudian kita bergantung, ya, bergantungnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai nanti kita bergantung kepada vaksin, bergantungnya kepada masker, bergantungnya kepada jaga jarak. Ini semuanya hanya ikhtiar, ini semuanya hanya sebab, ya. Jangan sampai kita tawakal kepada masker, tawakal kepada vaksin, ya, bergantung kepada vaksin, ya, kita menganggap mereka lah penyelamat. Nah, ini yang menodai tauhid. Seorang ya tidak demikian. Dia bergantung kepada Allah. Wa 'alallahi fatawakkalu
in kuntum mu'minin. Hanya kepada Allah lah kalian bertawakal. Tapi juga bukan berarti kemudian nggak pakai masker, nggak mau vaksin, nggak mau berobat, Karena nggak mungkin juga. terlalu pede bahwa ya itu kan nanti takdir gitu. Iya, nggak juga. Jadi dia tawakal kepada Allah SWT, bergantung kepada Allah. Ini Nah, Ustaz. mengambil sebab, ya. Kita jaga jarak, kita cuci tangan, kita pakai masker. Ini namanya ikhtiar untuk mengambil sebab. Jadi dua-duanya kita lakukan. Wallahu a'lam. Itu sikap yang benar. Nah, Ustaz, mungkin berarti di sini bisa diambil nasihat juga, Ustaz. Mungkin kalau misalkan berarti sebagai tenaga kesehatan atau dokter atau orang-orang yang memang memberikan pengobatan itu juga harus dari awal istilahnya memberikan concern bahwa kepada orang yang berobat bahwa ini bukan ini Ustaz, apa istilahnya, ini bukan suatu sebab ibu kesembuhan, saya cuma membantu ibu. Jadi memang harus diingatkan begitu gitu, Ustaz. Ya, katakan bahwasanya bukan mereka yang menyembuhkan, Nah, tapi Allah Subhanahu wa taala. Maka banyak doa, banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya profesi dokter itu kesempatan juga untuk dakwah sebenarnya. Ya. Karena biasanya omongan dokter itu lebih diterima. Ya. Kadang kalau kita ngomongin kadang enggak, tapi kalau dia sakit dia nurut sama dokternya. Diomongin ini nurut, ya. Sebagaimana kata Nabi Ibrahim, ya, wa idza maridtu fa huwa yashfi. Kalau saya sakit, Allah lah yang menyembuhkan. Ini yang harus kita tanamkan kepada para pasien dan sebagainya, sehingga mereka bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali ke hukum-hukum pengobatan, Ustaz. Kalau misalkan memang sekarang mau tanya Ustaz, bagaimana kalau misalkan bila memang dari hukum pengobatan itu tidak ada dasar hukumnya secara syar'i maupun qadari, Ustaz. Misalkan seperti kita tahu kemarin berobat ke pakai batunya ponari atau pakai apa gitu, atau pakai banyak lah, Ustaz, di Indonesia terutama ini, Ustaz, ya, memang masih kuat di kepercayaan seperti itu, masih sangat-sangat besar sekali, Ustaz, di Indonesia. Bagaimana Udah lama itu ponari. Iya, Ustaz. Tapi udah nggak laku kayaknya. Kan? Ya. Baik. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya sebab itu ada dua macam. Ada sebab yang syar'i, ya, yang dijadikan oleh Allah sebagai sebab, ya, seperti tadi Quran, seperti madu, atau misalkan obat-obatan yang memang secara ilmiah penelitian bahwa itu adalah sebab untuk kesembuhan. Ya, itu boleh bagi kita untuk menjadikannya sebagai obat. Yang kedua adalah sebab yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab, dijadikan oleh sebagian manusia sebagai sebab, padahal Allah nggak menjadikannya sebagai sebab. Seperti misalkan tadi batu ponari, ya, batu ajaib. Batu ajaib, ya. Atau misalkan ya kayak jimat juga sama seperti ini hukumnya, yaitu tidak diperbolehkan. Kenapa? Karena nggak ada dalilnya bahwa itu sebagai sebab kesembuhan, dan nggak ada bukti ilmiah juga bahwa itu bisa menyembuhkan. Ya, nggak ada bukti kedokteran bahwasanya batunya ponari itu adalah obat penyakit, nggak ada. Ya, jadi dia bukan sebab yang syar'i, bukan sebab yang qadari juga bukan, maka seperti ini adalah kesyirikan. Ini adalah kesyirikan. Nabi SAW mengatakan, man ta'allaqa tamimatan faqad asyrak. Siapa yang menggantungkan jimat, maka berarti dia telah berbuat syirik. Kenapa? Pasang jimat itu adalah syirik karena Allah nggak menjadikannya itu sebagai sebab gitu, sebab kesembuhan, sebab keselamatan. Allah nggak menjadikan itu sebagai sebab. Ya. Apakah ini syirik besar atau syirik kecil? Tergantung. Kalau dia meyakini bahwasanya batu atau jimat tersebut, ya, dialah yang mendatangkan manfaat atau menolak madarat, itu syirik besar, mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Tapi kalau dia meyakini, oh ini cuma sebab, yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, berarti itu syirik kecil. Kenapa itu syirik kecil? Karena dia telah menjadikan suatu sebab yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Allah nggak menjadikan batu atau benda-benda yang lain itu, ya, jimat itu sebagai sebab, keris atau ake, tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab kesembuhan. Kok kamu jadikan sebagai sebab? Dari mana? Nah, itu syirik. Ya.
bisa syirik besar kalau keyakinannya itu yang menyembuhkan, ya. Tapi bisa juga syirik kecil kalau dia masih meyakini Allah yang menyembuhkan, ini hanya sekedar sebab. Salahnya apa? Salahnya karena dia menjadikan suatu sebab apa yang tidak dijadikan oleh Allah sebagai sebab. Jangankan batu ajaib, orang Hajar Aswad yang turun dari surga aja nggak bisa mendatangkan manfaat atau madarat. Umar bin Khattab pernah mencium Hajar Aswad, dia ngomong apa? Inilah a'lamu annaka hajar. Saya tahu kamu hanya sebuah batu. La tadurru wa la tanfa. Nggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Seandainya saya nggak melihat Rasulullah menciummu, saya juga nggak menciummu. Cuma saya lihat Rasulullah menciummu, ya udah saya cium. Itu Hajar Aswad loh, yang turun dari surga loh. Dan kita tahu bahwa dia turun langsung Memiliki dari surga. keutamaan gitu ya. Ustaz. Itu aja nggak bisa mendatangkan manfaat atau menolak madarat. Apalagi batu ajaibnya Ponari, walaupun itu batu bukan ajaib, yang nggak tahu kita dari mana. Yang jelas bukan dari surga. Nggak tahu dari mana, dari got atau dari mana kita nggak ngerti. Ustaz. Ya, katanya nemu di mana gitu pas hujan-hujan. Nah, ini termasuk khurafat, ya khurafat. Sayangnya sebagian masyarakat karena kejahilan mereka sehingga meyakini, apalagi kalau dibumbui dengan cerita-cerita atau hadis-hadis palsu. Ada hadisnya, ya hadis palsu tapi buatan orang-orang jahil. Lau ahsana ahadukum dhannahu bihajar lanafahu. Andaikan seorang di antara kalian berbaik sangka kepada sebuah batu, batu akan memberikan manfaat kepadanya. Itu laris dulu pas Ponari dulu, zamannya Ponari. Maudhu ya, ya, bukan maudhu lagi, nggak ada asal usulnya itu. Nah, Ustaz, ini berkaitan dengan ini kita lihat memang di Indonesia ini masih marak sekali Ustaz berobat masalah bisa dibilang katanya orang pintar dalam tanda kutip ya, ke dukun. Nah ini bagaimana Ustaz, maksudnya apa yang bisa kita bentengi dan bagaimana hukumnya ketika orang itu menganggap bahwa orang ini ya dia bukan dokter, dia bahkan kadang-kadang berkedok sebagai ustadz juga Ustaz, sebagai orang yang alim juga Ustaz. Ya, untuk datang ke dukun, mbah dukun atau ke orang pintar, peramal atau orang nggak pintar. Sebenarnya yang orang nggak pintar benar Ustaz. Ustaz. Taib. Orang bilang paranormal atau yang para nggak normal para ya. Nggak normal Ustaz. Taib. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, ya, man ataka hinan aw arrafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang mendatangi dukun atau peramal dan membenarkan ucapannya, berarti dia telah kufur dengan apa yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad. Jadi nggak boleh kita datang ke dukun, ke ini minta kesembuhan, minta keselamatan. Karena pada hakikatnya dukun juga manusia biasa, bukan mereka yang bisa menyembuhkan. Ya, bukan mereka yang bisa menyembuhkan. Mereka aja sakit juga nggak bisa membentengi diri mereka sendiri kok. Ngapain kita pergi ke mereka? Ya. Nah, apa bedanya dukun sama dokter? Kalau dokter, dia ada obat-obatan yang memang secara ilmiah tadi sebabnya adalah sebab yang diperbolehkan. Berbeda dengan dukun. Dukun bukan sebab yang diperbolehkan oleh syariat, juga bukan sebab yang diperbolehkan secara penelitian ilmiah. Ya, maka di sini tidak boleh. Ya, makanya berobat ke dokter diperbolehkan, tapi mbah dukun itu nggak diperbolehkan. Kenapa? Karena ada larangannya dari syariat dan juga tidak terbukti secara penelitian ilmiah. Ya, bahwasanya ya obat-obat atau ramuan-ramuan yang mereka berikan itu adalah bisa memberikan kesembuhan. Secara ilmiah nggak ada, bahkan kadang-kadang nggak masuk di akal. Ya, nggak masuk di akal. Ya, kadang corok. Ya, karena itu pada dasarnya adalah permintaan dari setan itu sendiri. Nah, kalau misalkan begini Ustadz, tentu masyarakat bingung ya Ustadz. Kadang-kadang bagaimana mereka bilangnya bahwa ini bukan dukun begitu Ustadz. Mereka bilangnya bahwa ya ini kan cuma dikasih bacaan-bacaan. Nah, sekarang pertanyaannya bagaimana agar masyarakat bisa membedakan Ustadz bahwa ini memang pengobatan yang memang disyariatkan, memang sesuai dengan bacaan yang disyariatkan dengan apakah ada caranya begitu Ustadz bagi masyarakat untuk mengetahui bahwa ini ya karena mereka mungkin diberikan tulisan Arab saja Ustadz. Ya itu semuanya butuh ilmu ya. Iya Ustadz. Butuh ilmu. Kalau kita punya ilmu agama, kita insya Allah bisa membedakan. Apa harus dibawa ke Ustadznya gitu dulu?
Ya, itu bisa diketahui dari tanda-tanda. Ada sih tanda-tandanya. Kalau itu dukun itu ada, misalkan kalau dia minta syarat-syarat yang aneh, minta suruh bawain ayam. Warnanya ini misalkan, kemudian nyuruh ritual-ritual yang nggak bener, ya, suruh misalkan naruh nginjak Al-Quran, suruh nggak sholat. Nah itu sudah tanda-tanda sudah nggak benar. Atau misalkan kalau ngasih raja-raja tulisannya nggak bisa dibaca, dibalik misalkan, ya itu tanda-tanda bahwa itu adalah dukun. Atau komat kamit nggak jelas, ya itu tanda-tanda bahwa itu dukun. Jangan tertipu kalau dia berubah casing, ya. Al-ibra bil haqa'iq la bil asma. Yang menjadi patokan itu adalah hakikatnya, bukan nama. Ya, karena sekarang kadang dukun tapi berjubah. Iya, Ustaz. Ya. Nah, dikira ustadz atau kiai, padahal itu dukun juga. Ya. Makanya ada buku dukun hitam, dukun putih. Dukun hitam, dukun putih, sama aja gitu. Kalau dulu dukun hitam, kalau sekarang mungkin dukunnya pakai jubah putih, ya sama aja. Kita jangan tertipu. Kalau kita punya ilmu, kita bisa membedakan. Tapi kalau kita nggak punya ilmu, ya itu tadi, ya akibat kalau nggak punya ilmu. Nah, makanya perlu belajar akidah, perlu belajar tauhid yang benar. Nah, tentunya hal-hal tersebut tidak mungkin datang, Ustaz, kalau misalkan kaum muslimin ini dan masyarakat ini pasti mungkin sudah melakukan proses pengobatan yang panjang, Ustaz, baik itu ke dokter, ke mana-mana, tapi nggak sembuh-sembuh juga, Ustaz. Kemudian akhirnya terpaksa mendengar dari omongan masyarakat, mendengar ada pengobatan di tempat ini, kemudian sembuh, akhirnya mendatangi tempat tersebut, Ustaz. Nah, sekarang mungkin nasihat untuk kaum muslimin, Ustaz, untuk yang mungkin pengobatannya kok sudah bertahun-tahun nggak sembuh, bahkan udah berbelas-belas tahun sejak dulu nggak sembuh. Nah, monggo, Ustaz. Ya, sakit itu kan ujian dari Allah SWT. Dan ujian dari Allah SWT hendaknya kita hadapi dengan sabar. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Kami akan menguji kalian dengan berbagai macam, dengan lapar, dengan hilangnya nyawa, dengan hilangnya harta, dan berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. Kemudian yang harus kita ingat juga bahwa sakit itu bisa melebur dosa-dosa kita. Ya, kalau kita sabar, ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala huznin, ya, illa kafarallahu biha khotaya. Tidaklah menimpa seorang muslim kegalauan, ya, kesedihan, bahkan duri yang menancap pada tubuhnya, kecuali Allah akan hapus dosa-dosanya. Ya. Jadi kita harus sabar, terus husnudzan kepada Allah SWT, tawakal kepada Allah, banyak bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus yakin bahwa yang memberi penyakit adalah Allah SWT, kemudian yang bisa menyembuhkan adalah Allah SWT. Lalu kita husnudzan, berbaik sangka bahwa kita dikasih sakit ini adalah untuk kebaikan kita. Karena kadang orang itu sombong, maka dengan sakit Allah sadarkan dia. Ya, selama ini mungkin dia keras hatinya, Allah lembutkan dengan sakit tersebut. Ya, Allah sadarkan dari kelalaiannya. Selama ini mungkin jarang ke masjid, dengan sakit, ya, Allah SWT ingatkan. Jadi musibah itu kalau kita hadapi dengan sabar dan kita hadapi dengan cerdas, pada hakikatnya bisa berbuah menjadi pahala dan nikmat bagi kita. Makanya kata Syekhul Islam, musibatun tuqbiluka 'ala Allah khairun min nikmatin tunsika 'anillah. Musibah yang membuat dirimu semakin dekat sama Allah itu lebih baik daripada nikmat yang melalaikan kamu dari Allah. Nah, Ustaz, tadi kita sudah bicara banyak, Ustaz, dari awal bagaimana tentang hukum pengobatan dan juga bagaimana bentuk ikhtiar yang benar, bahwa juga harus yang pertama tawakal dan kemudian baru ikhtiar. Nah, ini sekarang kita lihat bahwa sekarang vaksin sudah masuk nih, Ustaz, ke Indonesia. Nah, kalau secara syariat, Ustaz, bagaimana sikap yang kita harus ambil terhadap vaksin ini, Ustaz? Karena memang sekarang kan memang masih ditinjau oleh Badan BPOM, kemudian juga masih oleh MUI juga masih ada sertifikasi halalnya, masih ditinjau. Nah, ini bagaimana, Ustadz? Karena ini menyangkut masalah nanti ke depannya masyarakat ini mau dan tidak mau nih, Ustadz. Bagaimana, Ustadz? Ya,
vaksinasi atau vaksin itu sendiri yang Anda tahu itu kan adalah satu ikhtiar, ya, usaha untuk pencegahan, ya. Jadi kekebalan tubuh, ya, supaya tidak terkena penyakit, ya, supaya tidak gampang terkena penyakit, termasuk yaitu wabah COVID-19 ini. Dan melakukan ikhtiar selama itu tidak bertentangan dengan syariat, tidak mengapa, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW mengatakan, man tasabbaha kulla yaumin bisab'i tamaratin ajwah, ya, lam yadurruhu fi dzalikal yaum summun wala sihrun. Barang siapa yang di pagi hari dia makan 7 butir kurma ajwa, maka dia akan terjaga hari itu dari sihir dan penyakit. Ya, jadi itu sebelum sakit, tapi dia sudah diajarkan membentengi dirinya, ya, melakukan kekebalan, ya, dari munculnya penyakit pada dirinya, ya. Kata Syekh bin Baz, ini menunjukkan boleh, ya, vaksin atau imunisasi itu diperbolehkan, terutama ketika ada wabah-wabah seperti ini, maka tidak mengapa insyaallah ta'ala. Ini kata Syekh Abdul Aziz bin Baz, salah satu ulama besar, ya, di abad ini. Adapun bagaimana sikap kita menghadapi vaksin yang rencananya biidznillah, ya, dalam waktu dekat ini, maka pertama dalam menghadapi COVID-19 ini, prinsip kita adalah hendaknya bagi kita untuk bersama pemerintah. Selama itu bukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita dianjurkan untuk mendukung program-program pemerintah dalam melakukan pencegahan dan dalam mengatasi COVID-19 ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada kita untuk mendengar dan taat kepada para pemerintah selama itu bukan maksiat. Ya ayyuhalladzina amanu atti'ullaha wa atti'ur rasul wa ulil amri minkum. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul dan kepada para pemimpin kalian. Selama itu bukan maksiat, maka hendaknya bagi kita untuk satu barisan bersama para pemimpin. Jangan sampai kemudian kita berpecah belah, kemudian saling bertengkar, pro kontra, ya, debat kusir, ya, atau menyebarkan hoax, ya, wah, vaksinnya ini dari apa gitu. Nah, ini haram, ini membahayakan, ingin membunuh rakyat dan sebagainya, ya. Konspirasi. Dan apalagi ana baca dari presiden sendiri, ya, akan memastikan ini menunggu sampai ada halal, rekomendasi aman dan halal gitu, dan beliau bersedia untuk divaksin pertama kali. Maka hendaknya bagi kita untuk dalam hal ini mendukung dan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya semuanya diberi kelancaran, kemudahan, aman, halal, sehingga ujian yang melanda, ya, dunia dan termasuk negara kita ini bisa segera terangkat. Karena kita tahu bahwasanya ujian pandemi ini sangat berefek, ya, berefek pada kesehatan, banyak yang meninggal dunia, banyak yang sakit, banyak yang terdampak ekonominya, ya. Tentu kita semuanya harus bekerja sama, gotong royong, ya, bagaimana mengatasi musibah ini. Ya, gitu. Wallahu a'lam. Ini insya Allah juga berkaitan dengan tidak hanya vaksin COVID, ya Ustaz. Maksudnya Indonesia kita tahu ada program vaksinasi dari kita waktu kecil, ya Ustaz. Ya, insya Allah masyarakat juga bisa memahami bahwa seperti yang Ustadz sudah sampaikan, bahwa tetap ikuti aturan pemerintah, bahwa apalagi itu sudah menjadikan program pemerintah. Karena memang saya pernah ketemu Ustadz sudah besar, ternyata sampai sebesar itu belum suntik tetanus, belum vaksinasi tetanus Ustadz. Jadi waktu memang dirawat kena tetanus itu, ya qadarullah memang saya kurang tahu waktu itu, memang tidak tanya motivasinya Ustadz. Jadi memang kepada masyarakat insya Allah kita tetap ikuti aturan pemerintah seperti yang Ustadz sampaikan, dan tetap bertawakal yang pasti utamanya kepada Allah. Dan alhamdulillah Ustadz, insya Allah pembahasan hari ini sangat menarik, dan insya Allah nanti kita akan lanjutkan lagi Ustadz dengan Q&A di sesi kedua.
jazakallah khair Ustadz atas Ya. ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga selalu dalam perlindungan Allah dan Allah selalu merahmati Ustadz dan menjaga kesehatan Ustadz dan keluarga. Juga kepada para pemirsa Surabaya podcast Surabaya Mengaji, semoga Allah melimpahkan rahmat untuk teman-teman semua. Nantikan lagi program-program di podcast Surabaya Mengaji yang insya Allah tidak kalah menarik dan tetap akan membahas isu-isu terkini. Sebelumnya kita tutup dulu Ustadz dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.